Om Swastiastu. Saya Dokter Dini, dokter di bagian psikiatri Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Saya ingin sedikit sharing kenapa saya bisa terkena COVID-19. Sebenarnya sebagai seorang dokter di Rumah Sakit Sanglah Denpasar, sehari-hari saya memang memeriksa pasien, membimbing dokter ya, dengan protokol yang sangat ketat ya. Tapi kenapa ya saya bisa kena ya? Ternyata saya dapatnya dari suami ya, dari suami saya yang memang seringlah kalau dia belanja ke supermarket. Kadang-kadang kalau ada kegiatan adat ya dia ke kampung ya. Nah, celah itu akan ada ketika protokol kesehatan itu tidak digunakan ya. Saya sendiri tidak menyangka bahwa saya kok bisa kena ya. Rasanya di rumah sakit pun pakaian ya pulang dari kerja gitu ya langsung saya cuci ya. Rupanya suami saya sudah demam dari seminggu sebelum saya terkena ya. Saya sudah suruh dia tidur di kamar sajalah gitu karena situasinya COVID ya. Nah, hari kelima setelah suami saya demam, saya ikut demam ya, diare, batuk ya. Nah, di situ baru saya berpikir ya. Akhirnya saya melakukan swab, ternyata positif. Nah, di situ sangat kita syok ya. Apalagi di rumah itu ada 4 generasi, ada mertua yang usianya 82 tahun, cucu 2 tahun, anak mantu ya. Kita serentak swab ya, dengan penuh excited, berdebar gitu ya. Aduh, kenapa bisa begini ya gitu. Nah, seluruh tatanan keluarga tuh jadi kacau, betul-betul kacau ya. Untunglah saya tenaga kesehatan ya. Itu pun saya syok gitu ya, karena mendengar banyak tenaga medis yang meninggal ya. Meskipun saya seorang psikiater ya, saya juga manusia ya. Nah, untunglah anak-anak dan mertua itu negatif. Ya, kita nyewa hotel lah karena menunggu swab yang kedua negatif, baru kemudian mertua di kampung, anak perempuan saya kos ya, anak cucu saya titip di besan. Nah, di sini kita belajar bahwa saya sendiri tenaga kesehatan sebegitu ketatnya melakukan protokol bermasker pun kena ya. Jadi di sini kita belajar salah satu anggota keluarga kita bisa berperilaku yang tidak sesuai protokolnya. Contohnya suami saya, dia sering mungkin ke kampung ya, ketemu saudara. Terakhir ini memang ada acara 3 bulanan keponakan ya. Mungkin di situ dia biasalah maskernya di dagu, ngobrol, makan bareng ya. Pulang dari sana juga tidak langsung mandi gitu ya, langsung aja ngobrol sama kita ya. Akhirnya dia yang demam duluan ya, setelah itu barulah saya yang terkena ya. Ya, di sini kita harus belajar ya, di satu rumah itu harus memang benar-benar kita itu saling menjaga ya. Ya, kalau kita mikirkan diri kita saja ya mati sendiri kan nggak apa-apa ya. Nah, contohnya ini suami saya yang mungkin melupakan pakai masker ya, ngobrol secara bebas, berkumpul, tidak cuci tangan, bajunya juga baju adat
cuman ditaruh begitu saja ya. Itu betul-betul sangat beresiko ya. Apalagi ini ada mertua yang usianya sudah lanjut, cucu yang masih kecil ya, anak perempuan saya yang sedang ujian akhir ya. Jadi seluruh tatanan keluarga tuh betul-betul kacau ya. Untunglah Tuhan maha baik ya, yang meskipun saya disarankan untuk MRS karena mental saya yang mungkin tidak sekuat mendengar berita-berita itu, akhirnya saya membeli alat oximetri di rumah ya. Saya bersiap ketika nanti oksigen saya turun, saya akan segera masuk rumah sakit gitu ya. Nah, di sini pentingnya bagaimana kita dalam satu keluarga tuh harus mengingat keluarga yang lain. Jangan hanya diri sendiri. Pakailah masker, jagalah jarak, dan jangan anggap saudara, teman yang kita ajak berkumpul itu sehat semua ya. Bisa aja dia positif tetapi tidak bergejala. Mungkin badannya kuat ya. Tapi ketika kondisi kita anjlok atau kita juga sehat, mungkin ke rumah kita membawa penyakit ya untuk orang tua kita, anak mantu, cucu. Jadi saya harap itu sangat penting yang namanya menggunakan masker dan untuk melindungi diri dan terutama keluarga kita. Ingat, keluarga kita. Jangan menyesal kalau nanti terjadi pada salah satu keluarga bukan oleh diri kita, yang disebabkan oleh kita yang membawa ya. Jadi ingat, ikuti protokol kesehatan. Masker itu penting banget menurut saya. Terima kasih.